وعلى آله وأصحابه وبيته الطاهرين الطيبين. أشهد لله لهم الفاتحة. بأرواح جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والصوفيين والمحققين والفقهاء الفاقهين المجتهدين في الدين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والإخواننا وأخواتنا ولعمامنا ولعماتنا ولأخواننا ولأخواناتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذة أساتذتنا ولوالدين لكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وللمصنف هذا الكتاب شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه, dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi, siapa saja yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, ausima minad dajjali, misalnya dia akan terpelihara dari fitnah dajjal. Wa fi riwayatin min akhir surat Al-Kahfi, dan pada satu riwayat yang lain mengatakan min akhir surat Al-Kahfi, siapa saja yang menghafal 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi. Jadi ini salah satu keutamaan menghafal 10 ayat awal atau akhir dari surat Al-Kahfi, yaitu keutamanya itu terpelihara dari fitnah dajjal. Dan keutamaan ini muncul karena ayat-ayat tersebut mengandung tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan membuat penghafalnya itu tidak terpengaruh oleh fitnah dajjal. Perlindungan ini juga bersifat spiritual, yaitu dengan memiliki pemahaman dan keyakinan yang kuat tentang keesaan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kesesatan dajjal. Rawahu Muslim. Dua riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Ibnu Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, bainama Jibril alaihi salam, di saat malaikat Jibril alaihi salam qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, malaikat Jibril mendengar suara dari langit. Farafa'a ra'sahu, lalu malaikat Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, lalu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza babun minas sama'i futihal yawma, ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini. Walam yuftah qattun illa al-yawma, dan tidak pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turunlah malaikat dari pintu langit itu. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi, ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yawma, tidak pernah turun sekalipun kecuali pada hari ini. Fasallama, lalu malaikat yang turun itu mengucapkan salam. Waqala, dan lalu berkata, absyir binuraini, bergembiralah dengan 2 cahaya. Utitahuma, kedua cahaya itu diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak pernah diberikan keduanya itu, dan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelummu,
yaitu Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratul Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minha, kamu tidak akan pernah membacanya satu huruf darinya kecuali engkau akan diberikan ganjarannya. Rawahu Muslimun an-naqidu as-sautu, yaitu suara. Jadi hadis ini salah satu fadilah dua surat, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Awal daripada turunnya fadilah ini dari cerita ketika malaikat Jibril alaihissalam duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mendengar suara dari langit. Lalu malaikat Jibril berkata, ini adalah pintu langit yang dibuka pada hari ini, yang tidak pernah dibuka pada hari yang tidak pernah dibuka sekalipun kecuali pada hari ini. Lalu turunlah malaikat dari pintu langit itu. Lalu malaikat Jibril lagi berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, tidak pernah turun sekalipun kecuali pada hari ini. Lalu malaikat itu berkata, Absyir bin Nuraini, bergembiralah dengan dua cahaya itu. Uti tahuma, yang diberikan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Baru istihbabil ijtima'i 'alal qira'ah. Ini bab tentang anjuran berkumpul atas majelis, atas membaca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tiadalah berkumpul suatu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat, wa habbathumul malaikah, dan para malaikat bergerumun mengelilinginya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di sisi makhluk, di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi ini salah satu fadilah majelis, membuat majelis dalam masjid, yaitu membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tiada lain, orang-orang yang melakukan yang demikian itu akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang akan meliputi hati dan jiwa orang yang berkumpul di dalam majelis Al-Quran itu, dan mereka akan dilimpahkan rahmat. Kemudian para malaikat berkerumun mendoakannya, dan orang-orang itu akan disebut namanya oleh Allah di hadapan para hamba-hambanya yang mulia. Itu sebagai salah satu penghormatan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya di dalam masjid. Babu fadil wudu'i, ini bab fadilah tentang wudu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kamu akan melaksanakan sholat, famsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, tiada menghendaki oleh Allah liyaj'ala 'alaikum, untuk menjadikan atas kalian kesulitan, walaki yuridu, akan tetapi Allah menghendaki liyutahhirakum, agar mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya 'alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ayat ini adalah apabila
kita ingin melakukan sholat, terlebih dahulu hendaknya kita melakukan wudhu atau tidak dengan berwudhu dengan tayammum apabila syarat-syaratnya sudah sesuai. Dan Allah di sini menegaskan bahwa Allah tidak ingin menjadikan kesulitan pada hambanya, akan tetapi Allah ingin mensucikan para hambanya dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya agar para hambanya bersyukur kepadanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat, gurran muhajjalina, keadaan bersinar anggota tubuhnya, min atharil wudu, karena sebab air wudu. Faman istata'a minkum, maka siapa saja yang ingin dari kalian ayyutila qurratahu, untuk memperpanjang sinarnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi yang hadis yang terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan terang benderang apabila dia sering berwudu. Maka siapa saja yang ingin anggota tubuhnya yang bersinar itu, maka hendaklah dia memperpanjang melebihi batas minimal yang dibasuh itu agar lebih sempurna lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini ittifaq Bukhari Muslim. Wa anhu qala, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'ul ma'ab.